Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kismina Farizan Aulia dengan nomor NPM 2018-01-500-289. Saya di sini mahasiswa dari salah satu Universitas Indah-Prastha PGRI, yang dimana bertujuan untuk menjelaskan tentang layanan penempatan dan layanan penyaluran untuk memenuhi tugas e-learning saya. Apa sih yang dimaksud dari layanan penempatan dan penyaluran? Jadi, layanan penempatan dan penyaluran adalah suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengalami ketidaksesuaian antara potensi dan dengan usaha perkembangannya. Di sini ada tujuan umum dan tujuan khususnya. Yang pertama itu tujuan umumnya adalah diperolehnya tempat yang sesuai untuk individu dalam mengembangkan suatu potensinya. Dan ada juga tujuan khususnya. Dari tujuan khususnya ini, yang pertama itu ada mencapai kematangan dalam mengembangkan pengetahuan ilmu. Dan yang kedua ada pencapaian kematangan dalam pemilihan karir. Yang ketiga ada siswa dapat mempersiapkan diri untuk penjurusan di masa SMA. Yang kelima, mencapai ketenangan karir dengan cara mengenal kelanjutan kerja sebagai penampilan hidup. Dan yang terakhir itu ada mencapai kematangan dalam hal gambaran dan sikap. Lalu ada juga model layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama itu terdiri dari investasi data pribadi siswa sebagai langkah awal yang akan dilakukan. Yang kedua itu ada studi dokumentasi terhadap hasil-hasil aplikasi instrumentasi dan kehidupannya. Yang ketiga ada menentukan bentuk pengamatan subjek. Yang keempat ada konselor dan siswa untuk melakukan rencana bersama. Yang kelima ada strategi politik konselor melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Dan yang keenam ada menentukan waktu dan tempat. Di sini juga ada cara pelaksanaan layanan penempatan dan layanan penyaluran. Yang pertama itu ada perencanaan. Di perencanaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama menetapkan subjek dan sarana. Yang kedua menyiapkan bentuk prosedur dan langkah-langkah. Dan yang terakhir ada menyiapkan pengadministrasian. Terus ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu cuma terbagi menjadi 1, yaitu menentukan pelaksanaannya di mana dan bagaimana prosedur. Lalu ada evaluasi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada menetapkan prosedur evaluasi. Yang kedua ada menyusun instrumen evaluasi. Dan yang ketiga ada mengaplikasikan instrumentasi evaluasi. Dan yang terakhir ada mengolah aplikasi evaluasi. Lalu masih ada analisa hasil evaluasi. Apa sih yang dimaksud dari analisa hasil evaluasi itu? Jadi analisa hasil evaluasi itu ada melakukan analisis dan mengklarifikasi hasil dari data yang dievaluasi. Lalu ada tindak lanjut. Apa sih yang dimaksud tindak lanjut itu? Tindak lanjut itu adalah bagaimana cara menyelesaikan sesuatu masalah itu. Jadi tindak lanjut itu adalah merencanakan suatu rencana tindak lanjut. Jadi bagaimana kelanjutan dari masalah itu akan kita tindak lanjuti. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Lalu yang terakhir ada laporan. Apa sih yang dimaksud dari laporan itu sendiri? Laporan itu menyampaikan laporan kepada pihak yang terkait. Jadi semua hasil yang tadi kita peroleh itu kita laporkan kepada pihak yang keterkaitan. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.